Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weka Sregar. Saya Jack. Kami bukan Tuhan. Di segmen ini kita pure membahas tentang pengetahuan, Tidak akan menyalahkan, tidak akan mendiskreditkan karena kami bukan Tuhan. Mainkan ya. Mainkan dulu. Sudah? Sudah? Iya. Perkenalkan dong. Mantap. Perkenalkan, nama saya Rafiq, suka dipanggil Dudung. Sahabat KBT, jadi pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang Istimewa pastinya. istimewa tapi sangat tidak diundang. Diundang sih sebenarnya mah gitu karena beliau ini punya histori atau punya cerita yang cukup kelam di masa lalunya. Mungkin dengan kedatangan bintang tamu kita pada malam hari ini sedikit bisa memberikan pencerahan ya Dumnya. Tanyalah ya, kenapa sekarang ini jadi narkoba? Ini narkoba isi. Mana stroke? Dulu. Oh, dulu. Kabe dong, tadi enggak. Ya enggak lah. Sok dong. Cik naon anu jadi apa? Dulu mah mantan TI sudah ya. Mantan ATI sudah. Ini sekarang mantan narkoba. Mantan bengal, mantan memang kamuran dulu aja lupa. Mantan anak buah kalian juga bisa. Bah pernah aku anak buah apa? Kesan itu. Orang gitu kenal itu. Sok dong. Kira-kira naon lu jadi apa? Pengen ditanyakan khususnya ke Bang Weka gitu. Ini nih yang ada yang mengganjal dari saya tuh ada 3 pertanyaan sih Bang. Ada 3 pertanyaan yang membuat ya masih kesana kemari lah. Intinya untuk masalah bertaubat yang lebih baik lagi gitu. Oh, Intinya seperti itu. cara bertobat yang sebenarnya mungkin Bang. Kudu kumaha dan Cara bagaimana bertobat caranya. dalam hati yang tulus gitu ta. Jangan kembali lagi ke masa lalu gitu. Coba jawab deh. Coba. Tobat mah tinggal tobat. Itu perlu nanya ke batur, tobat mah dari sendiri, ke diri sendiri. Ya kan pasti ada cara masing-masing lah. Pas udah ini langsung tobat langsung pasti ada proses dong. Nah itu proses itu yang saya lagi tanyain gitu Pak. Sudah mencoba ke proses eta acan. Sudah, cuman kembali lagi. Hah, berarti emang didinya mau tobat. Ya dikarenakan apa? Karena naon? Apakah lingkungan berpengaruh? Eta geus bisa apa lingkungan berpengaruhnya tinggal keluar dari lingkungan eta. Tapi seenggaknya di dalam hati suka ayo lagi. Ya tinggal hayu, tinggal laksanakeun ngomong gitu mah. Hati sudah ada, niat sudah ada, tinggal realisasikan. Nah susahna. Teu perlu nanya ka Bang Weka itu mah. Tapi sekedar tuh suka ada kalau lagi ingat ngaji. Kalau misalkan lagi blank mabok. Oh, yang berarti tong mabok atuh. Kudu inget ngaji we terus. Ya kan makanya itu gimana biar kita masuk jalan tuh lurus terus, jangan ada belok. Di jalan kan ada yang lurus. Gak ada seninya. So, cerdas pangeran jalannya indah karena naon? Karena bolak-belok. Itulah keindahan kehidupan. Bingung Bang kumanya itu jadi ngatur. So, Bang, kira-kira kumaha Bang? Mungkin ya benar sih. itu maksudnya teh kasih pencerahan masalah itu. penjelasan biar gitu klop gitu. Kamu mau tobat dari apa? Ya dari segi ibadah, jauh dari permabukan lah, seperti itu. Jauh dari permabukan. Ini kan jauhin kan? Iya. Nah itu Bang susah makanya. Susah. Penyebabnya naon? Ya disebut belum kumanya maksudnya. Belum can pancet gitu. Nah, itu gitu. yang tobat gitu. Pancetkeun. Ya itu kumaha caranya yang pancet terus Ya, kembali pancet. lagi ke diri sendiri itu mah rek tobat rek itu. Nah. Rek setengah-setengah. Baca. Baca. Ayat 54. Ya saya mah jawab gak mau ngarang-ngarang, saya mah jawab dari ayat. Iskolens. Baca. Sing tarik gitu. Tarik macan aku mah rek tobat lagi ke selengean gitu.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan Kamu sudah menjalani diri belum nggak sekarang ini merasa? dia merasa Nah, terus? jadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Nah, namun bahala sama anak umat Nabi Musa menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, kamu menjadikan mabok sebagai sesembahan. Sama nggak? Sama aja kan? Karena itu bertobatlah kepada Karena itu penciptamu, bertobat kepada siapa? penciptamu, Pencipta. dan bunuhlah dirimu. Berarti saya harus bunuh diri dong. Yes, harus bunuh diri. Cara tobat lu benar. Nah, Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Nah, itu lebih baik. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha menerima tobat, maha penyayang. Jadi namun hanya diterima tobatna, kamu kudu Bunuh diri. bunuh diri heula. Mahajik bunuh diri teh maksudna. Kumat. Bunuh perbuatan-perbuatan yang sekiranya menimbulkan dosa. Udah dibunuh belum? Jangan-jangan belum dibunuh malah dipelihara terus. Ya tapi apa tuh. Mata balik dari can dibunuh. Cara ngebunuhnya Cara ngebunuh naon? nya si eta si hawa nafsu Yang dibunuh apa ini? dirimu. Bunuhlah dirimu. Anu boga karesep ke alkohol, boga karesep ke obat. Tah eta paehan heula karesep eta. Carana kumaha? Itu nya pasti tanya aja. Robah karesep teh kan nu sanes, kan nu positif. Robah karesep teh. Pasti katimpa karesep nu lama mah. Cara mancegeuna kumaha, Bang? Cara mancegeuna. Kamu bahala kumaha bisa mancek alkohol. Nah begitulah. Coba nyoba. Hah? Nyoba. Makanya coba-coba lah wae teh naon. Cobalah ngaji. Coba lah we ngaji. Kadang-kadang kita can ge nyoba ngaji geus ngarasa aduh. Kurang can bener. Ya makanya can bener teh ngaji. Urang mah can coba-coba salat. Enggak apa-apa coba-coba lah we. Ah, udah orang rek kumaha salat ada urang can bener. Maka can bener eta lah mana teh kudu salat misalnya. Cobalah we. Tapi kalau misalkan ngaji, ada ikut ngaji, ikut, Bang. Go. Terus sholat ya enggak 5 waktu lah, paling 3 apa 4. Ya cobaan, tahap coba kan coba-coba kan kamu dulu coba-coba kan. Makanya coba-coba lah, we tenang udah ulgi ulah deh. Coba-coba dah pindah ke agama Islam ge coba-coba eta teh ngeunah ya keterusan gitu. Coba lah we. Tong sieun nyoba. Aya nyoba ke negatif wani. Kiraku ke positif. Nah, nyoba ke positif teh wani. Maksudna teh lamun dudung hayang bertobat, lamun sakirana can siap mental segalana, jangan langsung tiba-tiba orang berubah tobat itu. Benar coba mereka tadi bertahap ya lah gitu. Coba-coba sok sering ngaji, sering sharing. Itu. Nah, ada lagi, Bang. Katanya yang teh. Tapi eta payahanna kan deh. Payahana si burukna katanya. Cara mainna kumaha? Cobaan heula. Anu HD positif. ya. Cobaan anu kehadean. Gitu. Coba ayeuna urang hirup dina kehadean ayeuna mah. Tapi pernah, Bang, waktu itu nyoba berhenti semuanya, dari minum lah, dari apa. Cuman kuat 2 minggu. Jadi henteu. Enggak, maksudnya enggak minum, enggak mabuk, lama-lama ngaji, sholat gitu selama 2 minggu itu. Enggak, ngaji sholat jalan tuh. Ya jalan, ngaji, sholat, jalan semua. Tapi pas udah 2 minggu, Pas udah 2 minggu, kembali lagi ke beda-beda. nah mana mabok yang sholat? Ya sholat lah pasti. Udah tuh. Iya, ente Bang, jadi makanya di 2 minggu eta teh alhamdulillah setnya rada emplong. Pas pindah ke luar kota deui ketemulah sama yang suka begini-begini. Ya, tinggal ganti lingkungan kalau gitu. Gitu lah. Tapi gini, Bang, setiap kita ke daerah manapun, kerja ke daerah manapun, nggak tahu kenapa kalau berteman suka sama yang klub gitu lagi. Ya karena auranya kamu begitu, aura kamu aura sehat. Berangkat dari pikiran memang seperti itu.
Kalau kita berangkat memang niat baiknya pasti hasilnya lagi baik. Ya kalau niat kerja sih pasti niat kerja Niat baik, gitu. bukan niat kerja. Ya kan kerja juga niat baik bang. Oh iya. Bener tuh. Cuma Belum tentu kerja baik. Kalau kerjanya buat beli alkohol, Ya nggak kepikiran kakadinya. Oh, nggak ada. Pertama ya kerja Kerja, buat ya. masa depan gitu ta. tapi ayahnya masa depan. Ente kan, karena duitnya habis. Dipakai mabok, dipakai negara itu. Tah, eta. Ya berangkat berarti niat baik orang, namun memang orang yang positifnya hasilnya positif. gitu. Coba lah. Kan kan mana nyoba nanya ke orang, mana kira nanya ke orang. Coba ngenah mana? Gitu antara mabok, yang ketemu orang ngenah mana? Karena soak duluan. Tinggal orang nyobaan mobil ya diajar lagi nanang kan boleh aja. Belajar mobil kan coba-coba lah. Ngagusruk apa sih ayo wae. Ya iya. Resiko atau kan gitu. Sama, enak orang yang hayangnya tobat, ngagusruk mah pasti aya wae gitu. Makanya orang hayang diajar mobil bung. Lamun trauma gara-gara nabrak. Digusruk pas di jalan gara-gara belajar motor, kapok. Ya mau bisa-bisa. Jadi intinya mah jauhan heula anu kagorenganna deketan heula anu kahadeanana. Jelas. Sedikit-sedikit we kita lamun urang acan sanggup kudu langsung berubah mah gitu. Tapi ya di dulunya lumayan gitu bang. Jadi mulai kata kasarnya dosisnya dari gede, minum berapa botol gitu. Tapi sekarang udah enggak, misalkan seminggu cuma sekali gitu. Jadi udah kurang gitu. Cuma waktu itu pernah bang, sekali langsung blok semua, enggak sakit badan tuh Iya lah, ada sekaligus. sekaligus Ibarat tapi kamu ngangkat pasir dia satu truk sekaligus, entah dicicil. Tapi memang benar oke ya bang ya, kadang-kadang sekelas penjahat yang berdarah dingin sekalipun gitu selalu ada sisi baiknya gitu di hati itu teh naon sih karena fitrah. Jadi memang ada sisi sambil ngerokok bang. ya malaikat lah gitu istilahnya gitu sisi baiknya gitu. Engkau apa? Wa nafsi wa masawaha, nafsi itu sempurna. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham positif, ada ilham negatif. Jadi pada dasarnya memang kita tuh punya hati yang baik Tak aneh, dia jahat, tapi dia senang nggak kalau dibilang jahat? ya enggak lah. Yang nggak senang itu adalah sisi baiknya, karena dalam sisi diri kita ada sisi baik. Sejahat-jahatnya penjahat itu bukan karena dogma yang diturunkan ya. Kamu sebagai manusia harus berbuat baik. kan ada faktu biruhi, ada roh Allah dalam diri kita. Itu nih sebenarnya fitrah itu, ada ruh Allah. Ruh itu selalu dia membawa kepada kebaikan. Jadi tinggal gimana kita supaya membangkitkan ruh kebaikan itu supaya Bukan lebih besar. membangkitkan, dia sudah ada, tinggal kita dengerin. Kadang-kadang kita jarang mendengar bisikan baik yang ada dalam diri kita. Sebenarnya ketika kita ingin berbuat sesuatu yang negatif, itu pasti ada yang melarang tuh kalau kita masih sensitif. Benar, Pasti. setuju. Ulah. Itu cuma nggak kita dengerin. Itu makanya sejahat-jahatnya orang, hatinya akan sakit kalau dibilang penjahat. Pasti. Ya, iya, sekelas Escobar aja bang. Dia Escobar tuh penyebaran, kalau lihat dari media, Escobar tuh orang paling mafia tertinggi di dunia itu kalau nggak salah Kanada atau Meksiko. Dia penyebaran sabu apa ganja. Apa? Enggak bang. Tapi dia punya niat baik tuh bang buat negaranya tuh jadi ngebantu gitu bang. Kenapa pajak? Yang ngebantu miskin, kekurangan inilah gitu. Tapi dari hasil ngejual kayak gitu itu kumaha eta? Yang urusan Escobar kan ngapain orang ngurusin lah. Urusin diri kamu aja. Ngapain kamu ngurus Escobar, ngurus kamu aja belum benar. Enggak, maksudnya perbuatan yang dilakukan seperti itu maksudnya teh dibenarkan nggak? Contoh cerita Peter Pan namun salah kan dia mencuri Robin Hood. Peter Pan, Robin Hood mah pemanah, namun salah mah Robin Hood mah teman Batman. Sarwa kan yang tekan maling oke, Robin Hood mah. Robin Hood Robin Hood Peter Pan sih mun salah mah.
Robin Hood. Dia Itu maling, mana dia hukumnya, maling ke orang-orang kaya kan, nah dari uang nanti ini dibagikan ke orang-orang miskin gitu. Ya, itu mah niat dia lah itu. Enggak, secara perbuatan itu dibenarkan nggak kalau seperti itu? Gini ya, ada orang yang berbuat kejelekan, dia itu belum tentu jelek. Berbuat kejelekan dia belum tentu jelek. Oh, misal pernah nggak berdusta sama orang? Pernah. Pernah. Tapi bukan penusta sebenarnya. Contoh, ada teman orang jahat yang cari-cari sama orang lagi mau dibunuh. Ketika ada yang nanya, tahu ini nggak? Bilang jawabnya enggak, kan? Itu merusak kan? Secara perbuatan sudah melakukan sebuah dusta. Tapi saat itu bukan pendusta. Tapi apa namanya? Penolong. Berarti termasuk cepu gitu penolong. Cepu, penolong polisi. Mau tujuan mahal lah. Ya makanya kembali kepada orang. Nah, namun koruptor tiba-tiba eta kumaha? Dia koruptor, divonis berapa tahun penjara, tetapi karena perbuatannya baik dikasih amnesti atau apa, diturunkan, diringankan. Itu ada dalam hukumnya. Ada nggak itu? Ya nggak ada orang cuma ada, saya mah bukan orang hukum. Cuma hanya cerita ini cerita nyata apa cerita fiksi gitu? Nyata. Oh nyata? Nyata. Yang mana? Oh nggak sedang dibahas itu gitu, nyata mah gitu. Nanti ada yang kesinggung. Tapi memang benar gitu, ada koruptor misalkan, namanya udah korupsi. Ya, kalau koruptor dia kan memperkaya diri sendiri, bukan buat orang. Tapi diringankan hukumannya karena perbaikan dinilai dia perbuatannya dia baik, bukan perbuatannya baik, maksudnya teh tutur katanya baik, orangnya baik katanya teh. Yang harusnya divonis misalkan 8 tahun dikurangin jadi 4 tahun gitu. Itu mah politik, bro. Ada politik betulnya. Penyanyi artinya. Kalau dia baik mah mungkin korupsi atau. Kalau orang baik orang menyebutkan ya misalkan ya gitu. Kalau misalnya dia baik apa pembunuh berdarah dingin sopan ngomongnya juga. Bukan yang saya maksud bukan itu tadi. Bukan. Dia secara perbuatan jelek. Ya. Macam tadi berbohong, tapi sebenarnya menolong. Tujuannya untuk kebaikan. Korupsi di mana tujuan kebaikannya? Soal. Ada orang korupsi untuk bikin masjid itu ada gitu emang. Belum pernah ada kejadian saya lihat. Orang korupsi, saya korupsi negara, nanti saya mau bikin pembinaan umat gitu. Wah, ada. Rata-rata korupsi buat dirinya sendiri. Nah, gitu tuh. Tapi kalau misal hukumnya eta Bang, bahwa misalkan gimana ya disebutnya teh? Mencurangi orang lain tapi membantu orang lain gitu Bang. Kayak misalkan kisah jangan kebanyakan cerita fiksi ya tuh. Memang ada nyata seperti itu. Kayak misalkan Sunan Kalijaga kalau nggak salah tuh, ambil harta orang tuanya buat dibagiin ke rakyat orang tuanya. Di mana curangan Sunan Kalijaga? Itu harta orang tuanya sendiri. Tapi kan seenggaknya itu nggak bilang dia ke orang tua dulu, kan otomatis disebutnya maling kan? Melakukan itu pakai akidah. Harta orang tuanya itu adalah milik Allah. Karena mungkin orang tuanya pedit, diselamatkan lah sama Sunan Kalijaga, sama orang tuanya selamat. Dikasihkannya hartanya sama yang berhak. Berarti sama ya, tanda kutip memperbaiki keluarga juga, membantu keluarga dari kekurangan gitu ya. Bener gitu. Enggak, belum pernah saya orang korupsi di mana baiknya mah. Itu. Cukup. Masih banyak banget pertanyaan. Nah, hukumnya gimana Bang? Misalkan saya lagi mabok nih, terus dari mabok saya keinget tuh sholat, ngaji, tapi dalam keadaan mabok, itu gimana tuh? Apakah diterima? Apa gimana Bang? Kamu mau sholat mau mabok? Ya enggak. Nungkul, tapi kasih kerja sholatnya. Ya sholat, saya sendiri gitu lah, maksudnya saya pas sendiri mabok, pas lagi mabok pun, kalau misalkan lagi keinget sholat. Tapi pernah, mata saya bilang juga gitu, maksudnya itu hukumnya gimana Bang? Itu memang, apakah itu dapat pahala kah, apa kalau sebaliknya dapat dosa gitu?
Di Mekah dulu, waktu alkohol belum diharamkan, memang untuk mengharamkan sesuatu, untuk menidakbolehkan sesuatu itu memang harus ada proses, ya, harus ada proses. Jadi Quran sendiri melarang, jangan kau dekati sholat, walau tarawih sholat wantum sukaro. Ini saya kasih ayat ini bentar. Saya nggak mau jawab asal-asalan, saya jawab pakai datanya. Nah, 43 keras rasanya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, Jelas? Kalau mabuk tuh gimana indikasinya? sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, Nah, kecuali sekali memang melewati jalan larangan mabuk ini kan ketika di Madinah. Di Mekah itu dulu memang masih dibolehkan, karena namanya menerapkan satu sistem. mabok dalam sholat itu dibolehkan di Madinah Di waktu itu. Madinah mah kan memang banyak sahabat yang masih suka mabok. Di Mekah, karena waktu di Mekah itu yang ditanamkan adalah nilai-nilai tauhid, belum syariat belum. Nah di Madinah lah mulai penerapan tata-tata syariat itu mulai di Madinah. Makanya ini disampaikan, sebenarnya ini sudah ada, cuma disampaikannya di Madinah buat penyempurnaan ibadah. Itu. Oh berarti gini bang, kalau kita berbicara stepnya proses itu tauhid dulu. Iya, tauhid dulu. Tauhid dulu. Penanaman akidah tauhid dulu, ketauhidan dulu, baru syariat. Baru syariat. baru hukum. Orang kalau tauhid itu ibarat akar. Akar kalau sudah kuat itu batang masih tumbuh sendiri. Dan suburnya. Iya. Kalau akar sudah kuat itu tauhid itu akar. Keimanan itu akar. Mana lebih enak, mana lebih indah? Kita melakukan syariat karena diperintah, ketika kita melakukan syariat karena kesadaran. Mana lebih indah? Karena kesadaran. Kita menjalankan perintah agama ya karena lebih enaknya memang. Iya, itu lebih indah. Nah makanya ini dipakai orang yang amanu kan, yang memang sudah ada bibit keimanannya. Ya galazina amanu, la taqrabu shalah wa antum, sudah ada bibit keimanannya. Orang sudah punya bibit keimanan, jangankan disuruh berhenti mabok, disuruh perang aja siap gitu. Fondasinya udah kuat. Jadi indahnya sholat itu mending gimana bang? Mending kan banyak nih yang terjadi di sekarang makan sholatnya karena takut dosa, takut masuk neraka, di akhirat ada disiksa gitu kan, yang menjalankan perintah agama lah gitu. Tapi kita tidak tahu ya memang atas kesadaran diri sendiri atau memang ada rasa rindu atau gimana gitu. Itu nanti kan kedewasaan yang membedakannya. Ada orang melaksanakan karena takut ya berarti keimanannya masih iman kekanak-kanakan. Tapi kan kadang-kadang ajaran dari turun-temurun itu kan. Nah memang dulu ada mana sholat siksa saya di itu alam memang gitu. penanaman ditanamkan sama kita itu adalah penanaman untuk yang gaya kekanak-kanakan memang, dan itu belum selesai sebenarnya, harusnya naik lagi. Kan sekolah juga ada sekolah TK, ada SMP, ya ada SD, ada SMP kan gitu kan. Nah kita hanya berhenti di TK. Penanaman keilmuan yang ada sama kita sekarang, seperti itu adalah levelnya level anak TK. Iya, sehingga yang dikerjakan berpahala, dilakukan berdosa itu TK. Jadinya seperti itu. Bukan salah ya, itu buat anak TK, kedewasaan kan itu mah. Nggak ada yang salah, cuman harus disempurnakan kembali. Iya, itu belum selesai gitu. Itu makanya kan Rasul itu kan dia ada yang sifatnya mubasyirin, ada yang sifatnya munzirin. Kalau mubasyirin itu ya kabar gembira kan, yang menceritakan tentang reward itu mubasyirin. Kadang ada yang munzirin itu yang memang kita harus tegas, inzar, peringatan tegas gitu. Kamu harus begini ya itu di Mekah, di Madinah ada 2 fase itu. Jadi
ketika orang hijrah, kalau saya kepada murid-murid saya itu kebanyakan yang saya tumbuhkan adalah kesadaran dulu. Saya ajarkan aja mereka risalah Quran, biar mereka tumbuh kesadaran dengan sendirinya. Kamu harus sholat, kamu enggak? Biar saja sholat itu tumbuh dengan sendirinya. Biarkan saja siamnya itu tumbuh dengan sendirinya gitu. Itu sistem. Berbeda dengan ketika orang ketika sadar langsung disuruh sholat, salah enggak? Cuman buat saya itu adalah Islam cangkokan. Nah, jadi ibarat kalau tanaman itu dicangkok. Cangkok, gitu. Bukan dari bibit gitu. Ketika ya ada kelemahan kan namanya tanaman cangkokan kan. Ketika diombang setik, wah langsung heboh. Makanya mohon maaf, kalau saya bilang kondisi umat kita ini memang rata-rata cangkokan. Kenapa saya bilang cangkokan? Ketika ada ledakan petir yang menyambar, macam ledakan petir yang menyambar, Quran harus dihapus 300 ayat. Kira sebenarnya kan nggak lempur kan? Hampir seluruh umat Islam, wah itu penista agama itu Kenapa? Nggak perlu begitu. Orang yang kuat, rek ayat, rek petir, rek kiamat sekalipun dia tetap kokoh. Itu bedanya. Nah saya itu dididik seperti itu. Pondasi dari dulu berarti. Ya, makanya saya tidak pernah terpengaruh dengan apa pendapat orang, tidak pernah terpengaruh dengan opini, walaupun pendapat itu datang dari manalah gitu, setingkat apapun orangnya, saya nggak pernah terpengaruh. Saya tetap berada di posisi saya, gitu. Tadi ada masalah mabok ya, yang dipanggil orang beriman bukan si Udung. Kalau si Udung mungkin keberatan ini, gitu kan? Tapi orang beriman nggak akan keberatan, siap bos, gitu. Tapi kalau si Udung sudah mencapai titik iman ini, jangan kamu dekati sholat ketika dalam mabok, pasti patuh nggak kamu? Kalau kamu sudah ada nilai keimanan, Ya pasti patuh lah. nggak pun ada ini gitu. Sarwa aja pemabok lah nama gitu. Tapi kan di sini bang harus mandi ya bang, harus mandi junub. Ya mandi itu mensucikan kan, mensucikan Ya, dari kan. mabuk misalkan ya bang. Tapi efek sampingnya masih ada. Gimana tuh bang? Efek samping apa? Efek samping mabuknya? Efek samping dari mabok apa? Ya pusing lah, misalkan masih Jadi enak kieu, lah. si teh geus mabok. Mabuk. Tapi hayang sholat. Mandi. Aduh. Tapi masih ada efek. Wudu. Tapi pas sholat teh masih kena aya lah efek. Yang penting ini kan, sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Orang mabok itu rata-rata nggak tahu apa yang dikatakannya, tidak kontrol. Hatta ta'lamu ma takulun. Tapi namun orang misalkan mabok tapi sadar bau naga, datang ke masjid diusir tidak? Itu pak. Namun kamu? Itu diusir, malahan mananya menangis mabuk naon gitu. Oh gitu. Soalnya siapa pernah sih? Soal kealaman sama saya. Soal kealaman sama saya. Soal kealaman bang. Itu. Oke dong. Makanya. Aya deui menjadi keresahan. Intinya naon sih tadi? Namun orang yang tobat. Ya piceun anu gorengna heula, prosesna anu baikna dijalani heula. Perlahan-lahan buang negatifna. Sebenarnya nggak perlu dibuang. Ketika kita sudah membiasakan dengan hal-hal yang positif, itu akan tergeser. Ibarat ruang, ya kan? Anggap ini awalnya KB negatif, kamu isi dengan positif, ketimpa aja yang negatif. Ini negatif segini lagi, negatif segini lagi, positif. Habis yang negatif ketimpa, selesai. Gitu cara membunuhnya mah. Ya. Tapi udah kokoh, tapi suka ada ini lagi gitu bang, suka ada hasutan gitu, Nah, itu. goyah lagi, Di situ balik lagi. Itulah jihadun nafs. Perjuangan itu di situ. Gitu. Oke? Cukup Om, simpulan Om. Demikian sahabat KBT, jangan pernah takut untuk
mencoba berbuat yang positif. Ya, jangan pernah takut untuk mencoba berbuat yang positif agar yang negatif segera sirna. Setuju? Boleh? Enggak juga nggak apa-apa. Bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan, karena kami bukan Tuhan. Jangan lupa subscribe, subrek channel kami bukan Tuhan yang banyak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.